Pengembangan mobil listrik sudah merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak. Arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas, yakni meminta percepatan pengembangan kendaraan mobil listrik. Presiden Jokowi memerintahkan agar kelak di ibu kota baru diusung konsep kota pintar dan hijau, smart and green city. Dia pun menjelaskan dimaksud green city yaitu semua kendaraan di sana menggunakan bahan bakar listrik. Orang banyak berpikir bahwa kita ini ingin memindahkan ibu kota ini, memindah lokasi, bukan. Atau memindahkan gedung-gedung pemerintahan, juga bukan. Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Kita akan menginstall sebuah sistem sehingga semua orang mengikuti sistem yang ada. Sangat hijau, green city, smart city, compact city, autonomous city, karena yang kita gunakan nanti autonomous vehicle dan electric vehicle di kota, selain itu nggak boleh. Pernyataan Presiden itu wajar saja dan memiliki pandangan jauh ke depan. Bayangkan, produksi minyak negara ini semakin turun, sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan populasinya. Menurut data yang dirilis oleh BPS terakhir, jumlah kendaraan bermotor di negara ini mencapai 146,85 juta. Dari total sejumlah itu, sebanyak 120,10 juta merupakan kendaraan berjenis sepeda motor dan mobil penumpang sebanyak 16,44 juta unit. Sementara itu, pertumbuhan jumlah kendaraan berpenumpang per tahunnya sebanyak 1 juta unit. Dari gambaran di atas harus diakui, negara ini sudah seharusnya mulai memikirkan jalan agar konsumsi BBM mulai dikurangi untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Apalagi kita semua sudah mafhum, Indonesia yang kini sudah menjadi negara net importer minyak, sehingga perlu upaya untuk mengurangi penggunaannya. Dan mobil listrik adalah solusinya. Semangat Green City sendiri kini sudah menjadi keniscayaan dunia sebagai bagian untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Penggunaan energi baru dan terbarukan adalah jawaban dari tantangan dunia tersebut, termasuk mendorong penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Sebagai informasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri komponen KBL berbasis baterai wajib mengutamakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri. Perpres itu mengatur kendaraan bermotor listrik, baik roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan penggunaan TKDN secara bertahap, mulai yang terendah 40% hingga 80%. Tidak itu saja, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berencana memberikan diskon uji tipe bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebesar 50%, sebagai bagian dari insentif fiskal bagi percepatan pengadaan kendaraan listrik di Indonesia. Sebagai ilustrasi, insentif yang disiapkan Kementerian Perhubungan berupa potongan biaya uji tipe bagi kendaraan listrik. Untuk biaya uji tipe satu kendaraan bisa mencapai 50 juta rupiah, akan didiskon 50% atau menjadi sekitar 25 juta rupiah. Begitu juga kemungkinan insentif lainnya menyangkut PPN, terutama berkaitan dengan produksi baterai di dalam negeri. Terlepas dari semua itu, kita patut mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera mengimplementasikan pengembangan kendaraan listrik tersebut. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen kendaraan listrik tersebut. Indonesia menguasai 25% cadangan biji nikel dunia. Peluang menjadi pemain global industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir terbuka lebar. Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah ingin fokus ke industri hilir dari komoditas biji nikel. Karena Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sekitar 25% cadangan nikel di dunia ada di Indonesia. Jumlahnya kurang lebih 21 juta ton. Indonesia mengontrol hampir 30% produksi nikel di dunia, kata Presiden Jokowi. Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik itu meliputi industri baterai dari hulu sampai hilir, termasuk infrastruktur stasiun pengisian daya hingga daur ulang baterai. Perlu diketahui, Indonesia telah menentukan peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik.
Dalam peta itu terdapat rencana pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Detailnya, di peta jalan itu juga disebutkan rencana pembangunan SPKLU di 2.400 titik dan SPBKLU di 10.000 titik hingga 2025. Selain itu juga peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain memiliki cadangan mineral sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, pasar otomotif Indonesia juga jadi yang terbesar di kawasan. Itulah sebabnya peluang Indonesia menjadi pemain global material produk hulu baterai atau nikel sulfat, pemain global produk antara baterai, serta jadi pemain hilir regional dan domestik di baterai kendaraan listrik, sampai menjadi pusat manufaktur kendaraan berbasis listrik di Asia Tenggara terbuka sangat luas. Untuk menyiapkan itu semua, Kementerian BUMN membentuk konsorsium yang akan membangun industri baterai kendaraan listrik. Konsorsium BUMN itu dinamai Indonesia Battery Holding dan dibentuk atas penugasan Menteri BUMN pada September 2020. Langkah itu semakin terang pada akhir 2020. Telah ditandatangani nota kesepahaman proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar US dollar atau setara 142 triliun rupiah antara konsorsium BUMN dan LG Energy Solution, anak perusahaan konglomerasi LG Group. Lokasi pembangunan smelter dan tambang akan ditempatkan di Maluku Utara, sedangkan produksi prekursor dan katoda serta sebagian baterai sel akan ditempatkan di kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Pembangunan dimulai pada semester pertama 2021. Rencananya sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik yang dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi. Selain grup LG yang sudah melakukan penandatanganan kontrak, juga raksasa industri baterai dari Tiongkok, Contemporary Amperex Technology. Perusahaan itu berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai foreign direct investment mencapai 5,2 miliar US dollar. Selain itu ada juga perusahaan Jerman, yakni Badische Anilin-On Soda Fabrik atau BASF yang berencana membangun industri precursor dan katoda. Demikian juga dengan raksasa industri mobil listrik dari Amerika, Tesla, yang berencana membuat ekosistem industri mobil listrik. Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia maju di 2045. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut. Seiring itu, target penerapan kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat secara bertahap dalam kurun 2020 hingga 2030. Sementara itu, di dalam negeri kebijakan senada pun mulai diberlakukan. Targetnya, penerapan kendaraan listrik Indonesia pada 2035 sebanyak 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik. Bagi Indonesia, mendorong pengembangan kendaraan listrik sekaligus berdampak pada berkurangnya impor minyak karena berkurangnya kendaraan berbasis energi fosil. Dalam catatan Kementerian ESDM, saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari dan kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Berdasarkan Global Battery Alliance, peningkatan produksi kendaraan listrik akan menciptakan 10 juta pekerjaan. Nilai ekonomi dari industri ini sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat karena berkontribusi pada kemajuan terkait dengan perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menargetkan bisa menghemat devisa sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat dari pengurangan impor bahan bakar minyak yang setara 77.000 barel minyak per hari, dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta motor atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2e sampai dengan 2030. Saat ini konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta BOPD dan sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat. Dengan begitu, kendaraan listrik adalah solusi masa depan.